Selamat siang, kita akan melakukan review Pragma Lightproof Arduino DIY. Ya, membuat sendiri, membeli Arduino Nano Atmega 328P, lalu dioda EN4148, resistor 10 kilo ohm, ya, lalu resistor 470 kilo ohm dan kapasitor 100 nanofarad. Paling baik menggunakan MKM MKP, tapi yang 50V, jangan yang besar. Kalau nggak ada, kita mending ganti yang multilayer keramik biasa seperti ini, 100 nanofarad ya. Oke, sedangkan untuk kabelnya yang probe warna hitam, kabel probe warna hitam kita solderkan ke kaki ground di Arduino-nya yang seperti itu. Ya, daripada ganggu, saya ambil dari belakang aja ya. Yang merah itu terparalel dengan resistor tadi ya, dengan rangkaian tadi. Nah, ini. Nah, tuh. 4 dari atas, yang ground 4 dari bawah tuh. Tuh, Pak, gak 4. Tuh, Pak, gak 4. Nah, ini buat pedoman aja ya, ancer-ancer kalau kata orang Jawa mah. Oke. Ya, ini device-nya. Untuk rangkaiannya bagaimana, rekan-rekan bisa melihat yang panduan di PDF atau yang di-share di media sosial ataupun grup-grup Pragma, atau ada juga di dalamnya Pragma Fix Software PDF-nya ya. Ya, yang seperti ini ya untuk PDF-nya ya. Ini ada tutorial gratis cara membuat perangkat pengukuranmu sendiri. Sebagai Pragma Lightproof, semua orang dapat membuat, semua orang boleh merubah-rubah rangkaian misalnya agar lebih greng ya, lebih valid pengukurannya. Tapi dengan apa yang saya gambarkan di sini dengan resistor dioda, resistor 10 kilo, resistor 470 kilo ya, dengan kapasitor MKM ataupun keramik pun. Bahkan saya pasang yang di rangkaian kali ini kan malah menggunakan cuman resistor yang karbon biasa, bukan yang metal film. Jadi nilainya mungkin ada toleransi, nggak fix 470 ataupun fix di 10 kilo ya. Jadi oke, ini masih bisa dipergunakan. Yang nantinya kita akan lihat bersama di video ini, nggak usah terlalu kaku. Ini saran yang terbaik. Mungkin nanti rekan-rekan mau merubah nilainya untuk mendapatkan nilai yang lebih valid, tapi dengan yang sesimpel ini, sesederhana ini pun ini working properly kok. Ada list komponennya, bisa dilihat, bisa dirubah-rubah. Silahkan, karena ini DIY ya. Oke. Ya, ini saya buat setelanjang mungkin ya. Jadi saya tidak masukkan casing. Ya, saya hanya pasang ini supaya untuk tempat saja, supaya nggak geser-geser. Oke. Oh, sebentar, saya colokkan dulu ke komputer. Oke, sudah kecolok. Ya. Nah, ditata gini biar nggak goyang-goyang, nggak geser-geser ya. Up, ya. Kabel probe hitam, kabel probe merah. Ya, ini sebetulnya kalau mau di casingin, mau yang pakai kabel gini boleh, mau kabelnya dipermanenkan di solder juga boleh, mau dibikin di dalam probe masuk boleh, dibeginikan juga boleh ini ya. Kalau mau bikin kayak dongle-donggelan gitu, langsung pakai mil USB yang A gede, nanti tinggal di solder saja itu, menggantikan yang mini atau micro USB. Ya, jadi bebas ya. Jadi mana saja yang nyaman, kreasikan kreasi dari rekan-rekan sendiri, rancangan dari rekan-rekan sendiri, ngerubah rangkaian pun boleh, kan tinggal ngetes-ngetes saja. Oh, ini lebih valid nih Pak, lebih cocok sama pengukurannya ini nih, nah, boleh. Tapi ini pun dengan sesimpel ini, bahkan resistornya pun masih yang karbon, komponennya seadanya, rangkaiannya dibiarkan cuman pakai kaki komponen ya, nyoldernya ya. Ya memang saya bikin setembre itu kalau orang sini bilang mah. Ya. Sesederhana itu setembre itu. Saya copot ini ya. Ini kedeteknya sebagai COM 11 ding. Nah, oke. Itu COM 11 ya. Di tempatnya rekan-rekan mungkin berbeda ya, tinggal di setting aja, tinggal advance properties itu dirubah untuk kompotnya jadi berapa. Kalau ini nggak saya rubah, memang kedeteknya COM 11 ya, silahkan aja. Oke, saya jalankan Pragmatic.
Nah, menunya ini kalau di Pragmatic kan banyak ya, ada buku, ada video, ada pun skematik yang double view, ada yang bitmap multi-layer. Lalu ada untuk laptop skematik, board view, ada pun repair guide, circuit tracking, ada PMA, ada download firmware. Nah, ini kita jalankan adalah menu Pragma Fault Finder, ya, PFF. Oke ya, device sudah siap, kita pinggir-pinggirkan dulu. Ya, kita pakai mesinnya. Saya rampok tadi barusan dari ruangannya tim konten Smart 5 nih. X657C, 657B sama ya. Kita jalankan menu PFF Pragma Fault Finder. Ya, kita masuk flash firmware untuk pertama kali ya, nggak selalu begini. Ini kan baru saja rakit nih. Nah, sudah kita buka flash firmware, kita pilih COM-nya. Dan ini hanya untuk yang Arduino Nano ya. Yang PMA nggak perlu, kan sudah ada firmware-nya. Ini kan Arduino-nya baru beli dari marketplace, entah dari toko mana kan. Ya, firmware-nya kita upgrade, kita sesuaikan supaya bisa dipergunakan di Pragmatic. Oke ya. Oke, ya ini sudah ketulis dengan baik firmware-nya. Ya gitu doang. Nah, itu done. Oke, sudah, kita kembali ke menu lagi, kembali ke tree menu. Nah, itu kan iPhone tuh ya, sebetulnya pilihan tipenya bisa kita pilih gini. Ya, ada Xiaomi, Vivo, macam-macam. Kali ini kita apa tadi? Infinix ya. Ah, itu dia. Infinix Smart 5 X657C. Ya, itu ya, 657C, 657B. Sama bentuknya kayak gitu. Kita buka. Ini konten terus bertambah ya, kalau rekan-rekan pantau ya, update kita ya, jalan terus tiap hari. Ini handphone kondisinya kerusakan kamera. Bentar, saya lupa kamera yang mana gitu ya. Kamera yang, soalnya kameranya ada front kamera, ada kamera belakangnya 2. Kalau nggak salah yang ini rear kamera 13 megapiksel. Ya, kita jalankan saja. Ini ya. Sama ya, mesinnya itu Smart 5. Kita konekkan probe. Port infonya juga sudah keluar, oke, kebaca, COM11 connected to Pragma probe device. Ini waktu tunggu sebelum kita colok gitu ya. Jadi kan biasanya ngepasin dulu atau apa, nah itu bisa kita setting. Ya, waktu di dalam dia getting value pada waktu pengukuran kita setting di 2 detik. Kita cek ya, kita tes. Oke. Nah, ini kita dapati merah nih. Merah kan berarti ada yang perlu diwaspadai nih, merah. Stop gitu kan kalau signal merah itu ya. Kenapa? Ternyata kita salah, kebalik. Ya, harusnya kan kalau avometer digital ya merah yang di ground, hitam yang jalan-jalan. Nah, begini ya, hijau. Oke, gitu kan. Itu standar tak tertulis bahwasanya sign dari warna itu hijau berarti baik-baik saja, everything okay. Merah itu berarti ada yang problem. Kuning, hati-hati nih, ada yang masalah nih. Apa nih? Mungkin nyoloknya salah atau seperti apa ya. Ada yang perlu diperhatikan di instructionnya. Cuman ini kita ukur kembali lah, mungkin cuman goyang aja deh. Nah, benar kan? Oke, kita lanjutkan ke titik pengukuran ketiga. Di mana Mas? Oh, itu otomatis tunjukkan di situ. Hitung. Nah, ini dia barang. Oke, tadi goyang. Ah, nih dapat ya. Oke, titik pengukuran selanjutnya Mas. Ini dia absen apa yang harus kita ukur untuk urusan kamera 13 MP gitu kan. Jadi kalau sudah males untuk analisa, ini membantu gitu. Lagi padat, lagi sibuk. Oke ya. Selanjutnya start.
Oke, di situ goyang ini. Nih dapat ya. Hijau. Aman. Lanjut. Start. Oke, goyang lagi. Hijau. Aman ya. Jadi kalau rekan-rekan masih harus persiapan apa takut goyang ya, sebelum testing tuh time before testing digedein aja nggak apa-apa ya, biar nggak harus kejar-kejaran kayak gini. 5 detik mungkin, tapi entah kenapa saya kok malas juga nunggu lama-lama. 3 detik aja, toh masih ada pada waktu measurement itu masih dikasih waktu 2 detik kan. Ini getting value nya, finishing. Nah dapat. Lanjut. Mungkin goyang. Ntar coba lagi. Kalau nggak salah handphone ini memang kamera belakangnya yang masalah, mungkin yang 13 megapiksel. Bener ya, ini memang OL ya. Jadi misalnya kalau OL seperti ini kita dapat ya nilai pengukurannya, kita mau tahu solusinya terus ngapain, itu tinggal diklik aja. Nah ada instructionnya. Nah ikut ya. Possibility of broken line, open circuit, putus jalur ya, in the path that shown, di jalur yang ditunjukkan di gambar ya, pada gambar ya. Mungkin karena korosi, kaki PCB-nya ada yang terputus antar through hole, putus jalur di PCB lah, atau mungkin BGA-nya yang unsoldered, atau CPU-nya bermasalah, atau kaki BGA di CPU ini aja bermasalah, perlu di reflow atau perlu dicetak ulang. Intinya jalurnya ke situ aja. Itu yang harus kita urusi, karena di jalur yang sedang kita lakukan pengukuran tadi OL gitu, harusnya nggak boleh. Nah itu kalau mau satu-satu. Kalau mau auto stepping ini dia langsung pindahnya otomatis. Cuman ya teman-teman harus sudah siap ngukur gitu ya. Daripada ngeklik-ngeklik kan tadi pindah-pindah terus tuh tangan, ngeklik lagi. Nah ini otomatis setelah start, langsung ngukur, langsung fokusnya ngukur tuh tangannya. Oke ya, kayak gini misalnya. Start. Oke. Nah, langsung pindah dia. Otomatis tangan kita nggak kemana-mana, nggak pindah mouse. Oke, kita tinggal pindahkan aja jarum, fokus ngukur. Tapi misalnya nanti ada yang slack karena kan dia langsung jalan terus ya, itu nggak apa-apa, kita ulangi aja nanti kalau kita kurang yakin. Tapi ini biarkan aja dia jalan dengan randomnya. Nah, ukur, set, pindah situ. Oke, otomatis suruh pindah situ. Oke, kita pindah. Ikutin aja pokoknya. Nanti kalau misalnya ada yang kurang yakin mau diulangi di titik-titik tertentu, silahkan saja. Ya, seperti itu yang auto step. Saya mendemokan ya. Auto stepnya seperti itu. Saya pikir mudah ya. Jadi rekan-rekan tinggal mengikuti saja auto step. Ya, setting time yang kalau misalnya dirasa terlalu cepat atau terlalu lambat. Oke, saya reset, saya disconnect. Sekarang saya mau contohkan dengan PMA. Ntar saya disconnectkan dulu. Jadi Arduino Nano. Ya, Arduino Nano yang Pragma Light Probe, tinggal setelah bikin sendiri tinggal aktivasinya sekarang lagi murah itu. Aktivasi device itu nanti akan nempel di akun Pragmatic rekan-rekan selamanya, jadi hanya perlu one time activation ya. Kalau zaman dulu box itu aktivasi di Z3X untuk LG ya sudah nempel selamanya kan ya. Aktivasinya 1 kali aja ya, aktivasi LG, aktivasi apa kayak gitulah intinya. Jadi di akun Pragmatic-nya akan nempel aktivasi device itu. Jadi bisa dipakai langsung di PMA, bisa dipakai di Arduino-nya rusak,
Ya tinggal bikin lagi, tinggal ngeflash aja sudah, mau berkali-kali pun bisa. Itu mau buat ngeflash 1000 Arduino mau dijual hanya modal satu akun Pragmatic juga bisa. Oke, kalau yang PMA kita kembali ke PMA. PMA ini komunikasinya nggak pakai kabel USB, komunikasinya pakai Bluetooth. Ya, saya detekkan ya, ini ada sudah yang kedetek kemarin-kemarin device saya PMA. Saya remove aja dulu biar enak kita mengetahuinya ya. Oke, nggak ada kom apa-apa di situ. Bluetoothnya saya matikan aja lah. Nah, saya nyalakan lagi. Nah, ini Bluetoothnya komputer ya. Kalau laptop komputernya nggak ada Bluetooth ya beli dongle Bluetooth, itu murah itu ya. Berapa itu? 30.000 ada. Ini udah kebaca langsung tanpa kita colokkan kabel USB. Itu kabel power aja colok sudah nyala dia. Pakai adaptor 12 volt bisa, 3 ampere lah minimum biar enak kerjanya. Dan ya sudah, tutup aja sudah. Kita tinggal pilih komnya itu tadi, kom 5 ya. Terus connect. Nah, connected to PMA device, bukan connected to Pragma Probe. Tadi kan Pragma Probe. Ya, kalau tadi kom 11, ini kom 5. Koneksinya via Bluetooth. Kita colokkan ada 2 banana jack di situ ya. Kita colokkan yang atas untuk pengukuran, yang bawah adalah output power supply untuk sequency analyzer, current analyzer, MBR gitu-gitu ya. Power supply biasa. Kalau sekarang kita mau pakai PMA-nya kan untuk ngukur nih. Ya, nggak bahas fungsi PMA yang lain. Ada di video PMA ya, yang sudah pernah melihat videonya atau punya PMA. Ini sekarang kita fungsikan PMA untuk pengukuran dengan Pragma Fault Finder. Bisakah? Bisa. Ini ya, sudah jalan. Oke. Kita sekarang langsung sama aja ya. Kerusakan sama ya. Kerusakan sama. Kita pilih tadi apa sih? Kamera ya. Oke, kamera berarti ini tinggal pakai aja ya. Ini sudah oke. Kita mau otomatis aja lah ya kalau pakai PMA aja ya, auto stepping. Waktunya silahkan dirubah sesuka hati. Kalau PMA kan device sendiri ada bunyinya juga ada, dan itu menunya otomatis ya. Begitu kita klik start, dia getting value pengukuran, langsung mau menu apapun PMA kita, dia langsung masuk ke passive method ya. Jadi ini kayak gini ya, passive method ya. Nah, dia langsung otomatis tuh, langsung masuk menu sendiri. Nah, kita tinggal fokus ngukur saja, colok-colok, pindah pin. Oke, cerap, colok. Ya. Nah, ini ada perbedaan nilai ya. Karena untuk PMA ini pull up-nya memang tinggi. Jadi rekan-rekan kalau mendapati ini warna orange begini, sebetulnya sama saja, ini ada nilai yang bagus valid, cuman nilainya jauh berbeda dengan pengukuran yang ditoleransi ya, kayak yang Pragma Light Probe tadi Arduino itu hijau karena toleransinya nggak terlalu banyak. Kalau ini cukup gede nilai toleransinya ya dari PMA karena pull up-nya berbeda gitu. Dan masih ada kekurangan ini di PFF ini. Kita untuk yang Pragma Probe Lite sama yang PMA nggak ada algoritma yang berbeda, jadi dipukul rata sama gitu ya, mana yang oke mana yang enggak berdasarkan hasil pengukuran pakai Fluke ini kalau nggak salah. Jadi agak beda nilainya dengan Fluke, dan seharusnya pada waktu connected PMA itu toleransinya yang digeser. Cuman nggak apa-apa lah ya, orange ini masih hati-hati begitu. Bukan OL, bukan shot to ground kan. Ya oke, masih ada getting nilai, masih dapat nilai, berarti nggak putus jalur. Nah, terus kita melakukan pengukuran di otomatis getting titik. Nah sudah. Ya lanjut lagi, kita pindah lagi. Ya itu terlalu gak sip itu nilainya. Nih oke, pindah lagi.
Fluke ya. Nilainya terlalu jauh nih sama Fluke nih. Ya. Karena berdasarkan pull up kan, kalau dioda mode ini kan sebetulnya voltmeter yang diinjek tegangan via pull up gitu kan. Nanti nilai tegangannya akan terpangkas, drop down voltage gitu. Ini tadi bener ya? Oh iya, ini yang OL tadi memang ya. Gak apa-apa, kita lanjut aja lah. Kalau PMA ini langsung lanjut gini enak nih. Oke. Kita selesaikan aja ya semua konektor. Ini kurang sip, saya ulangi. Nah, balik lagi. Nilainya terlalu nggak sesuai, itu terlalu rendah. Mungkin goyang pada waktu getting value. Ya, getting value itu dia melakukan pengukuran terus menerus. Nilainya nanti akan diambilkan nilai rata-rata min, ya, mean. Jadi kalau pas itu kita disconnected, pas dia truk kunci ya disconnected, malah nilainya rata-ratanya malah kecil gitu ya. Jadi pastikan kalau ngukur truk gitu. Kayak yes aja ya. Saya juga masih goyang-goyang. Maklum bos, mata tua bos. Harusnya pakai mikroskop saya ngukur gini dan nggak kelihatan. Oke, gerayah-gerayah kalau orang Jawa ngomong. Oke, si kelihatan lah, masih oke lah, toleransi lah ya. Oke, pindah lagi. Yang terakhir ya, tuh waga patma. Oke. Oh, pop. Oke. Dapat. Oke, yang masalah ya yang tadi, yang putus jalur tadi, kaki itu ya. Nah, ini dia. Itu nama jalurnya ada, petunjuk jalurnya juga ada di setiap. Jadi terserah mau dimanapun yang bermasalah, kita akan mendapatkan titik pengukuran seperti ini dan petunjuknya. Untuk menu-menu PMA yang lain, cara memanfaatkan, rekan-rekan bisa melihat di video-video tutorial untuk PMA, baik yang di media sosial, YouTube maupun Facebook, ataupun yang di dalam video training yang ada di Pragmatic. Sekian dari saya, mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai jumpa di kesempatan tutorial-tutorial berikutnya. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.